Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, gimana nih kabarnya Imawan dan Imawati pada podcast kali ini? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke, pada kali ini, seperti yang kita ketahui pada tanggal 8 Maret 2024, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, di mana kami dari bidang Imawati PKIM Rozi mengadakan podcast Womendai dengan tema Quarter Life Crisis, Hadapi Jangan Lari. Sebelumnya teman-teman, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, aku Laili Egustina, dan ini ada tamu spesial kita, yaitu ada Imawati Naya, di mana beliau ini pada periode lalu teman-teman, beliau menjabat sebagai Ketua Umum PKIMM AR Fahrudin. Dan alhamdulillahnya pada periode ini sekarang beliau diamanahkan sebagai Ketua Bidang Imawati PCIMM Kota Semarang. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya, kita mau nyapa terlebih dahulu. Bagaimana sih kabar dari Imawati Naya? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton juga dalam keadaan yang sama. Kamu sendiri gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat juga sih Imawati. Tapi kayaknya masih berada di fase QLC sih. Oh sama ya, kayak yang mau dibahas. Iya, cuman belum paham banget QLC itu apa. Oke teman-teman, jadi langsung saja tanpa kita basa-basi, dan apa sih sebenarnya QLC ini, bagaimana sih kita bisa menghadapinya? Langsung saja teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Imawati Naya. Menurut Imawati Naya, bagaimana sih atau apa sih pengertian dari QLC ini? Oke, jadi memang di beberapa tahun terakhir ini ya, di masa marak-maraknya sosial media, banyak sekali akun-akun atau sosok-sosok tertentu yang kemudian membahas terkait quarter life crisis gitu atau QLC. Nah, jadi menurut banyak pengertian, QLC itu adalah fase di mana orang-orang yang berumur 20-30 tahun itu rentan terhadap sesuatu yang dianggap tidak pasti gitu. Jadi mereka merasakan kecemasan, kemudian sering membandingkan diri dengan orang lain gitu, yang disebabkan oleh ketidakpastian mereka terhadap masa depan biasanya. Misalkan ada orang yang kemudian nggak tahu nih setelah kuliah katakanlah, karena kan umur 20-30 itu kan rentang waktu di mana kalau kita mahasiswa, setelah mahasiswa kerjanya apa? Terus kemudian ketika kita adalah seorang anak yang biasanya difasilitasi finansial, setelah itu kita dituntut untuk berdiri sendiri gitu, punya kemandirian finansial. Nah, itu ada di rentang umur 20-30. Biasanya orang-orang yang menghadapi fase ini akan mengalami rasa cemas, kemudian membandingkan dia dengan orang-orang sekitar yang punya usia yang sama gitu. Dan menurutku pribadi, ketika melihat fenomena ini terjadi di lingkungan sekitar maupun ketika kita mengamati lebih luas melalui sosial media gitu ya, kemungkinan paling besar, faktor paling besar adalah ketidakpastian. Jadi ketidaktahuan mereka akan masa depannya gitu. Wah, berarti saya memang benar-benar lagi di fase ini sih. Oh gitu ya? Iya. Lalu gimana sih Imawati Naya untuk efek samping yang kita rasakan ketika kita menghadapi fase QLC ini sih? Oke, tentu efek sampingnya pasti teman-teman tahu lah ya, ketika kita sering kali insecure gitu, katakanlah kita sering membandingkan, tidak percaya dengan diri sendiri, kemudian membandingkan kemampuan kita dengan teman sebaya kita gitu. Efek sampingnya adalah ya kita jadi nggak percaya diri gitu, kita justru akan fokus biasanya dengan kekurangan, tanpa kemudian kita terpikir untuk menggali sebenarnya kemampuan kita tuh apa sih gitu. Itu efek samping yang sangat buruk gitu, karena akhirnya kita fokus ke kenapa orang-orang bisa sudah ada di fase A, kenapa orang-orang sudah sampai tahap C gitu, sedangkan kita belum apa-apa gitu. Nah,
itu bagus ketika kita kemudian introspeksi, kita kemudian membreakdown apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang ingin kita capai, bagaimana cara mencapainya. Tapi buruknya banyak orang akhirnya terjebak hanya di fase insecure-nya saja, nggak sampai ke introspeksi, nggak sampai ke membreakdown tujuannya apa, bagaimana cara mencapainya gitu. Nah, efek samping paling buruk adalah kita jadi stuck di situ aja gitu. Kita jadi stuck di situ, nggak mau menggali potensi, kemudian tidak percaya diri untuk menampilkan sebenarnya kita itu punya kompetensi apa. Bahkan jangankan untuk menampilkan, untuk tahu aja, siapa tahu kita nggak tahu gitu. Kita tuh nggak tahu kita punya kesukaan apa yang bisa dikembangkan, punya bakat apa yang bisa ditonjolkan, tuh jangan-jangan kita nggak tahu. Nah, harusnya kita merubah fokus ke situ, karena ketika kita berada di fase-fase cemas akan sesuatu, tidak percaya dengan diri sendiri, efek sampingnya selain itu tadi adalah kita jadi lebih sering, kalau kata anak sekarang, overthinking gitu. Lebih sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi hanya memikirkan aja gitu, nggak mikirin gimana solusinya, nggak mikirin gimana memitigasinya gitu. Dan itu kan ujung-ujungnya buang-buang waktu kita gitu. Orang yang tadinya kita bandingkan dengan diri kita sudah 2 langkah di depan kita, terus kita hanya stuck di situ dengan sibuk mikirin, kok dia bisa ya gini, kok aku nggak bisa ya gitu. Nanti tiba-tiba waktu tuh kan nggak nungguin kita gitu kan, waktu terus berjalan, dia sampai di step terakhirnya kita masih di situ aja gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, karena itu efek yang akan sangat merugikan diri kita sendiri gitu. Bahkan lingkungan kita kan belum tentu terdampak gitu, tapi itu akan berdampak ke masa depan kita, kemudian pengembangan diri kita dan lain sebagainya. Dan itu bukan dampak jangka pendek gitu, karena dengan buang-buang waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain, buang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi tanpa memitigasi itu saya rasa sangat-sangat buang-buang waktu gitu. Lebih baik kita gunakan untuk mempersiapkan sesuatu gitu kan, walaupun kita nggak tahu nih akhirnya berhasil atau tidak dan lain sebagainya, tapi setidaknya kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kita harus mencoba dulu ya Mbak, jangan takut sebelum kita mencoba, seperti itu. Lalu menurut Mbak Naya nih, pantas nggak sih kalau kita tuh pada fase QLC ini tuh kita kayak selalu ngerasa overthinking terus, kayak insecure gitu-gitu, pantas nggak sih sebenarnya Mbak? Kalau bicara pantas atau enggak, mungkin kita akan mulai dari wajar atau enggak gitu. Karena faktanya lingkungan sosial kita hari ini itu menormalisasi hal tersebut, ya kan? Mungkin teman-teman juga ngerasa lah dengan mudahnya kita mendapat informasi hari ini. Banyak di sosial media kita ngikutin akun-akun yang beragam sekali, yang pembahasannya macam-macam gitu ya, yang kita bisa lihat pencapaian orang dan lain sebagainya. Menurut pembacaanku, sosial itu memandang itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Wajar untuk overthinking, wajar untuk merasa insecure, wajar untuk mencemaskan sesuatu yang belum pasti dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut kacamataku pribadi, itu jadi wajar ketika kita nggak cuma berhenti di memikirkan aja gitu. Wajar ketika kita akhirnya mencemaskan, abis ini aku mau ngapain ya? Justru aneh kalau kita nggak mikirin itu gitu kan. Tapi jangan berhenti di situ. Itu yang nggak wajar. Yang bikin kita stuck itu yang harus kita hindari. Jadi ketika kemudian misal kita adalah seorang mahasiswa, katakanlah mahasiswa, terus habis ini apakah mau lanjut studi atau mau nyari kerjanya seperti apa, mau kerja sama orang atau bikin usaha sendiri, itu kan pasti akan muncul pikiran-pikiran seperti itu kan. Nah, maka harus kita atasi dengan membuat peta. Jadi setelah ini kita mau ngapain, apa yang mau kita tuju, kemudian mencapai itu caranya gimana gitu. Itu wajar. Yang gak wajar itu ketika kita cuma mikirin aja gitu. Itu yang harus kita hindari. Maka sebenarnya quarter life crisis ini jangan-jangan muncul karena kita itu nggak punya peta hidup yang sudah kita siapkan gitu. Jangan-jangan muncul karena kita nggak punya konsep diri yang matang gitu, sehingga kita mudah terombang-ambing dengan informasi yang sekarang mudah banget masuk gitu. Katakanlah dulu ketika kecil misalkan kita ditanya cita-citanya apa, pasti rata-rata teman-teman menjawab profesi yang dokter, guru, astronot gitu ya. Tapi beda ketika zaman berubah, waktu berubah, tren berubah, ternyata
sudut pandang masyarakat tuh bisa berubah gitu. Misal sekarang kita nanya ke anak-anak kecil yang tiap hari dicekoki oleh gadget gitu, mau jadi apa? Mungkin jawabannya YouTuber, mungkin jawabannya gamers gitu. Karena di zaman ini itu menjanjikan menurut mereka gitu. Nah, maka jangan-jangan quarter life crisis itu muncul karena kita nggak punya konsep diri yang kuat itu tadi. Kita nggak punya peta hidup yang sudah matang gitu, sehingga kita mudah terombang-ambing nih oleh informasi-informasi dari luar. Kita mudah tersugesti oleh pikiran-pikiran orang lain gitu, sehingga ketika ditanya apakah itu wajar atau tidak, kayaknya kita perlu mempertanyakan itu lagi. Konsep diri kita tuh sudah matang belum? Peta hidup kita sudah oke belum? Pun kalau ada yang perlu dirubah, pertimbangannya apa gitu, sehingga hal-hal yang tadi membuang-buang waktu itu nggak kejadian di diri kita. Kalaupun teman-teman lagi ada di fase itu, semoga teman-teman bisa segera menemukan gitu, bisa segera menyadari bahwa nggak cukup untuk hanya mencemaskan, nggak cukup untuk hanya overthinking, nggak cukup untuk hanya insecure, tapi gimana kemudian kita keluar dari fase itu dengan menggali potensi kita dan mengembangkan bakat yang kita punya gitu. Oke, berarti lebih ke kita tuh harus memplanningkan ya Mbak, bagaimana ke depannya, jangan dikit-dikit kayak aduh takut kalau ini nggak kesampaian atau gimana gitu ya Mbak. Lalu dari Mbak Naya sendiri, sebenarnya tuh kita tuh harus ngapain sih ketika kita berada di fase QLC ini, yang harus kita hadapi itu apa? Oke, kalau kita memposisikan diri ada di fase QLC ini, tentu yang pertama tadi kita kembali ke diri kita sendiri, memastikan lagi kita tuh udah punya belum sih peta itu tadi, kita tuh sudah matang belum sih konsep dirinya. Pun kalau belum, maka segera dimatangkan, segera dibuat gitu. Dan seiring berjalannya waktu, ketika itu perlu diubah, ya silahkan gitu, dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin dulu tidak terpikirkan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan itu kembali ke diri kita sendiri, kemudian lihat bagaimana lingkungan kita gitu, orang-orang. Jadi gini teman-teman, dengan informasi tadi ya, karena lagi-lagi kehidupan kita, keseharian kita tuh kayaknya nggak bisa lepas dari informasi yang akhirnya gampang banget gitu kan didapat gitu. Orang dari belahan dunia mana kita bisa tahu informasinya, kita bisa ngikutin kesehariannya, bahkan itu sangat mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi cara berpikir kita, karena kita itu berpikir melalui apa yang masuk gitu, apa yang kita masukkan ke diri kita, itu yang biasanya akan kita keluarkan sebagai tindakan. Nah, maka memilah informasi itu perlu, memilah apa yang perlu kita pikirkan, siapa yang perlu kita bandingkan dengan diri kita, itu perlu. Jangan misalkan sekarang kita umur 20, 21, terus kita bandingkan dengan orang yang kita tahu dia ketika dia sudah sukses gitu misalkan. Yang sering terjadi kan gitu ya. Terus kita ngerasa kayak, wah gila keren banget, dia umur 20 udah punya rumah, dia umur 20 udah punya segala macam, sedangkan kita duit jajan aja masih minta gitu, katakanlah gitu. Ya karena kita tahu dia ketika dia umur segitu. Di belakang itu kan siapa tahu dia sudah memetakan itu dengan segala kematangannya, kan kita nggak tahu ya. Proses orang itu beda-beda, dan satu yang perlu teman-teman pahami bahwa usia itu tidak ada hubungannya dengan apa yang harus kita dapatkan. Itu hanya, menurutku itu konstruk sosial aja, dan tidak harus diwajarkan gitu. Kayak misalkan kalau kita bicara di Indonesia ya, mungkin di beberapa daerah tertentu, termasuk di daerahku, mungkin di daerahmu juga, biasanya salah satu contoh aja, perempuan umur 25 katakan, terus belum, misal dia nggak punya pacar atau terlihat kayaknya masih jauh dari pernikahan gitu, itu kan biasanya ada obrolan, omongan-omongan yang kok umur segitu belum nikah dan lain sebagainya. Itu kan konstruk aja gitu, padahal ya nggak ada yang berhak menentukan kita bisa matang di umur berapa, kita mau menikah umur berapa, mau bikin usaha di umur berapa. Itu yang punya hak tuh ya kita sendiri gitu, dengan berbagai pertimbangannya. Pun kalau kita punya alasan-alasan yang kuat, ada hal-hal yang ingin kita kejar terlebih dahulu dengan step yang sudah matang, kan nggak salah gitu kan. Jadi lingkungan kita itu juga perlu kita filter gitu. Terus kalau teman-teman mau membandingkan diri dengan orang lain, ya kuncinya itu tadi, boleh membandingkan dengan tujuan yang baik gitu, untuk jadi motivasi misalkan. Kayak ya sekalian jangan nanggung-nanggung gitu, jangan sama artis atau sama siapa gitu. Misal pengen cari perbandingan, kita umur
umur 20 masih turah-turu gitu ya, masih rebahan. Ada orang yang umur 21 udah menaklukkan Konstantinopel misalkan. Ya itu perlu kita pelajari itu. Ya kenapa dia bisa kayak gitu? Karena sejak kecil dicekoki dengan motivasi-motivasi gimana caranya untuk menaklukkan itu, kenapa itu harus ditaklukkan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana kemudian seseorang itu bisa sampai ke fase tertentu yang menurut kita berhasil gitu. Apa yang dia lakukan sehingga yang kita ikuti itu bukan hanya daily activity-nya aja, bukan hanya keseharian, hari ini dia ngisi di mana, hari ini dia mendapat pencapaian apa, tapi yang perlu kita gali adalah bagaimana kemudian dia sampai di situ. Sehingga ketika itu cocok dan bisa kita terapkan, ya kita coba gitu. Nah, kemudian selain lingkungan juga perlu untuk membatasi diri dari sosial media gitu, karena tidak bisa dipungkiri ya, sosial media tuh jadi hal yang sangat-sangat dekat dengan kita hari ini gitu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang punya kedekatan tertentu dengan orang lain tanpa pernah bertemu misalkan, itu kan efek dari sosial media gitu kan. Kayaknya kalau mati listrik 1 hari itu kayak kita cemas banget gitu kan, karena nggak dikasih makan dengan informasi-informasi yang biasanya kita ikuti. Maka membatasi diri dari sosial media itu juga perlu. Selain kita menanyakan dan mempersiapkan diri, kita perlu itu tadi, selain memfilter lingkungan terdekat, kita juga harus memfilter apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita ikuti setiap harinya. Karena lagi-lagi output itu ditentukan dari apa yang kita masukin gitu, informasi apa yang kita dapat, ya itu kelakuan, kemudian tulisan, ucapan segala macam itu representasi dari apa yang kita nikmati setiap hari, apa yang kita cekoki ke diri kita sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman misal sedang berada di fase QLC, boleh teman-teman mengikuti akun-akun pengembangan diri dan lain sebagainya, self improvement gitu ya, baca buku yang sejenis itu. Tapi lagi-lagi jangan berhenti di situ. Gimana kemudian kita keluar dari fase itu? Jangan hanya berhenti di teori lah, kata kasarnya gitu. Jadi coba kita gerak untuk keluar dari situ. Karena teori aja tanpa aksi itu kan omong kosong gitu ya. Yeah. Nah, terus juga ketika teman-teman, siapa tahu nih teman-teman yang nonton tidak sedang di fase itu atau mungkin merasa belum ada di situ, ini bukan fase yang harus kita lalui gitu. Jadi bukan yang kalau belum QLC kita nggak dewasa gitu katakanlah. Enggak juga sebenarnya, kalau teman-teman bisa menghindari itu, memitigasi itu, kenapa enggak gitu. Insecure atau overthinking tuh bukan ukuran yang kayak kamu belum dewasa kalau nggak overthinking, kamu belum dewasa kalau belum pernah insecure, tuh nggak juga sebenarnya. Itu adalah cara berpikir yang ditentukan oleh lingkungan hari ini gitu. Kayak kalau kamu udah begadang mikirin bla 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 berarti kamu dewasa, itu tanda dewasa. Sebenarnya nggak juga. Orang-orang yang justru tidak overthinking, katakanlah kalau ada orang-orang yang tidak insecure, ya siapa tahu mereka konsep dirinya sudah matang gitu. Mereka sudah kenal diri mereka siapa, bakat mereka apa, mereka punya kompetensi di bidang mana gitu. Terus juga sudah memetakan dengan baik apa yang harus dia lakukan, tujuannya apa, stepnya bagaimana gitu. Jadi kalau teman-teman belum ada di fase quarter life crisis, jangan punya pikiran untuk mau siap-siap biar keluar dari fase itu, tapi berpikiran untuk gimana caranya supaya nggak ketemu sama fase ini gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Ya. Jadi gini, karena kita tuh dari mahasiswa ya Mbak, mungkin banyak sekali mahasiswa sekarang tuh sudah mungkin mengkonsepkan diri kita nantinya tuh bagaimana, tetapi karena mungkin dari pengaruh yang tadi Mbak bilang, lingkungan juga mempengaruhi kan Mbak. Nah itu ketika kita mau kayak gerak gitu, itu kita udah takut duluan gitu. Gimana sih Mbak caranya agar kita tuh nggak terlalu mendengarkan orang-orang sekitar, nggak terlalu kayak ya udahlah gini aja kayak gitu ngikutin. Oke. Berarti secara singkat gimana sih kita tuh bodo amat gitu ya sekali gitu. Jadi emang sebenarnya ada yang kemudian memandang itu sebagai karakter atau sifat, sehingga nggak semua orang bisa punya gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi sosial itu mempengaruhi. Kayak katakanlah orang suku Jawa misalkan, dia kesehariannya penuh dengan unggah-ungguh dan lain sebagainya, sehingga nggak enakan, terus gampang kalau nerima masukan orang, terus nggak enak kalau nggak didengerin dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kan berarti itu membuktikan kalau
nggak juga, bukan sesuatu yang karakter yang misal ada si A yang bodoh amat, si B yang semua orang didengarkan, sehingga itu tidak bisa diubah atau diimprove gitu. Sebenarnya nggak juga. Jadi sikap bodoh amat itu kadang emang perlu. Lagi-lagi gimana caranya kita menanamkan ke diri kita bahwa membatasi itu perlu. Jangankan di lingkup kita sebagai anak muda atau mahasiswa gitu ya, kita ngomongin organisasi aja, dengerin orang itu perlu perlu dilimitasi, perlu dibatasi gitu. Ambil contoh kecil, misal teman-teman bidang Imawati punya program kerja podcast misalkan, sharing, ngobrol bareng bintang tamu gitu. Nah, kemudian ada orang yang merasa itu tuh nggak relevan, itu tuh nggak penting, harusnya Imawati itu programnya ngomongin bla 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 gitu. Kalau misalkan kita sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pimpinan, terus semua masukan kita dengerin, yang ada malah kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi perlu membatasi untuk ya oke, kita mendengarkan, kita mencermati apa yang disampaikan orang lain, merespon juga boleh, tapi keputusan untuk apakah kita akan melakukan itu di hidup kita atau tidak itu seutuhnya ada di diri kita sendiri. Jadi tapi kalau ditanya gimana caranya buat bodo amat, yang pertama yang bisa saya sarankan ke teman-teman adalah menanamkan itu tadi, menanamkan ke diri kita bahwa tidak semua omongan orang itu harus kita dengarkan, harus kita lakukan gitu. Kalau dengarkan oke lah ya, untuk masukan, kritik dan lain sebagainya. Karena apa? Apapun yang kita lakukan sekarang, aksi apapun yang kita lakukan hari ini tuh tentu akan berpengaruh ke kehidupan kita selanjutnya gitu. Dan efeknya ya kita sendiri gitu. Orang lain tuh belum tentu akan merasakan impactnya gitu, merasakan dampaknya. Sehingga cobalah untuk memahami bahwa penting untuk diri kita tuh dikendalikan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, gimana caranya biar kita bisa gerak, biar kita bisa melakukan sesuatu? Kadang tuh lingkungan tuh jadi salah satu faktor paling sering gitu ya. Kayak misalkan dia mau melakukan A, tapi lingkungannya mayoritasnya melakukan B gitu. Ya maka itu resiko dari sebuah perubahan tuh pasti ada gitu. Apakah kita mau stuck di lingkungan itu dengan kebiasaan B, atau mau keluar demi mencapai kebiasaan A gitu. Jadi setiap pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya, tapi efeknya akan ke kita lagi. Jadi mau susah sekarang apa besok gitu aja. Oke. Mungkin itu podcast pada acara Women Day hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita tutup podcast pada kali ini, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Imawati Naya, ada nggak sih kesan atau pesan sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada Imawan dan Imawati pada podcast kali ini? Oke, pesannya buat teman-teman semua yang lagi nonton, kalau teman-teman lagi berada di fase QLC, nggak perlu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat kemudian menciptakan frustasi dan lain sebagainya. Silahkan batasi apa-apa yang perlu kita konsumsi, apa-apa yang perlu untuk di stop gitu. Kemudian buat teman-teman yang belum berada di fase ini, semoga tidak ketemu gitu ya. Jadi mulai hari ini silahkan dipersiapkan dengan matang, apa tujuan hidupnya, step-step mencapainya bagaimana, kemudian menuntaskan konsep diri kita itu seperti apa gitu. Jadi sekali lagi bahwa sosial media itu jadi sesuatu yang sangat berpengaruh. Jadi silahkan difilter, silahkan dicari yang sekiranya bisa mengimprove diri kita, sehingga tidak sia-sia kita menghabiskan waktu berjam-jam berhadapan dengan sosial media itu gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu dari closing statement dari Imawati Naya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dari closing statement dari Imawati Naya. Harapannya dari aku sendiri, untuk Imawan dan Imawati, semoga ketika menghadapi QLC ini, semoga bisa menghadapinya dan tidak terpuruk dengan insecure, overthinking, dan lain-lain ya teman-teman. Dan harapannya karena QLC ini adalah hadapi, jangan lari. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Women Day kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.